Tak 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 teng tolong teng tolong teng tolong 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 teng tunggu teng tunggu teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Asobirin, mahasiswa IIKI An-Nur Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Kelas PAIB semester 4 akan mempresentasikan tentang definisi dan ruang lingkup sosial antropologi pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Mahfud M. Ramin. Langsung saja kita mulai dengan pengertian atau pengertian sosiologi. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat yang muncul pada abad ke-19 yang dipelopori oleh seorang filosofis Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Di dalam bukunya, ia menemukan bahwa untuk dapat mempelajari masyarakat harus dengan urutan-urutan tertentu. Lalu akan sampai pada tahapan yang akhir, yaitu tahapan ilmiah. Dengan demikian Comte merintis upaya penelitian terhadap masyarakat tersebut yang selama berabad-abad ini sebelumnya dianggap mustahil, atau jasanya memperkenalkan istilah sosiologi. Maka Comte dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Ia mengkaji sosiologi secara sistematis sehingga sosiologi terlepas dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri menjadi ilmu sosiologi sejak pada pertengahan abad ke-19. Istilah sosiologi menurut Auguste Comte berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, yaitu sosiologi, yang berasal dari kata socius yang berarti teman atau sesama, dan logos berarti cerita. Maka menurut arti kata sosiologi artinya cerita tentang teman atau kawan atau masyarakat. Antropologi. Pengertian antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk hidup. George Payne memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segala segi ilmu yang diterapkan. Sosiologi pendidikan sebuah kajian ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu dari struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisa-analisa atau pendekatan sosiologis. Antropologi pendidikan merupakan sebuah kajian sistematik yang mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya dan juga tentang asumsi-asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktek-praktek pendidikan. Menurut Somad, antropologi pendidikan mengkaji penggunaan teori-teori dan metode yang digunakan oleh para antropologi serta pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat atau manusia. Dan yang selanjutnya, tujuan sosiologi antropologi dalam perspektif pendidikan. Yang pertama, antropologi sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua, sebagai analisa kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat.
Yang keempat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial dan budaya. Yang kelima, sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama, empiris. Empiris adalah yang didasarkan pada observasi dan akal sehat, yang hasilnya tidak bersifat spekulasi atau mengira-ngira, bisa disebut juga dengan menduga-duga. Teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebagai sebab akibat sehingga menjadi teori. Yang selanjutnya, kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama. Notis, yaitu pembahasan suatu masalah, tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Penjelasan yang berikutnya yaitu tentang perbedaan sosiologi dan antropologi. Objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat itu selalu berbudaya dan berkebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan tidak sama, tetapi berhubungan erat dan sangat kuat. Masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian antropologi. Jika diibaratkan sosiologi merupakan tanah untuk tumbuhnya kebudayaan, kebudayaan selalu bercorak sesuai dengan masyarakat. Masyarakat berhubungan dengan susunan serta proses hubungan antara manusia dan golongan. Adapun kebudayaan berhubungan dengan isi atau corak dari hubungan antara manusia dan golongannya. Oleh karena itu, baik masyarakat atau kebudayaan sangat penting bagi sosiologi dan antropologi. Hanya saja penekanan yang keduanya yang berbeda. Hanya ini yang dapat dipresentasikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.